Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Maslani MAG dan Bapak Dr. Buhori MAG, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Boleh next slide. Lalu materi yang akan dibahas pertama ada definisi ilmu akhlak, etika, moral, dan susila. Yang kedua ada perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dari masa ke masa. Dan yang terakhir ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, fikih, tasawuf, filsafat, sosiologi, ilmu jiwa atau psikologi, dan ilmu hukum. Next slide. Sebelum kita memulai pematerian, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Lina Marlina dengan NIM 121208058. Yang kedua ada Muhammad Kaisa dengan NIM 11720800044. Yang ketiga ada Misha Sentia dengan NIM 12120808068. Dan yang terakhir ada Nur Syifa Halimatus dengan NIM 12120800089. Boleh next slide. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Kaisa. Kepada Muhammad Kaisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari ilmu akhlak. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan tentang pengertian dari akhlak itu sendiri. Salah satunya ada dari Ibnu Majkawai, ada Al-Ghazali, juga Rosihan Anwar. Yang pertama ada dari Ibnu Majkawai yang mengemukakan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan, pikiran, dan perencanaan. Kemudian yang kedua ada dari Al-Ghazali yang mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan. Kemudian yang ketiga ada Rasihan Anwar. Nah, beliau mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Next slide. Yang selanjutnya ada pengertian dari etika. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1989, etika adalah konsep atau tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruknya. Ada 3 macam etika, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika mata etika. Ada juga banyak sekali para ahli yang dari pengertian etika tersebut, bahwa etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman untuk mengatur segala perilaku manusia. Baik yang harus dilakukan, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau segolongan masyarakat. Nah, selanjutnya ada dari Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Menurutnya, etika ialah salah satu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Next slide. Yang selanjutnya ada pengertian susila. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari 2 kata, su dan sila. Su berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip. Peraturan hidup atau norma, yaitu artinya susila adalah prinsip, dasar, peraturan hidup atau norma yang baik atau aturan hidup yang lebih baik. Abudin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf menyebutkan bahwa kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Next slide. Yang selanjutnya ada pengertian moral. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1989, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif
materinya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Selanjutnya ada next slide, ada hubungan etika, moral, ada hubungan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik dan buruknya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila sebagai akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruknya. Jadi, jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan sumber pada akal dan pikiran manusia dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan etika menilai baik dan buruknya sumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya, bahwa etika, moral, susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran yang sumbernya berasal dari Allah, berasal dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Kaisa atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada materi perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang akan disampaikan oleh Lina Marlina. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi yang kedua mengenai perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya, yang mana di dalamnya itu ada ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, lalu ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, ilmu akhlak dengan ilmu jiwa, lalu ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan, dan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Yang pertama ada ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Abuddin Nata dalam buku yang berjudul Akhlak Tasawuf mengatakan bahwa bertasawuf pada hakikatnya merupakan melakukan serangkaian kegiatan ibadah seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mensucikan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari tasawuf tersebut, manusia harus terlebih dahulu memiliki akhlak yang baik. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh para ahli tasawuf tersebut ternyata memiliki hubungan yang erat dengan akhlak. Sependapat dengan hal ini, Harun Nasution dalam bukunya juga yang berjudul Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran mengatakan bahwa ibadah dalam Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tegasnya, orang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, yang mana tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan cara menjauhi segala larangannya, dan mematuhi segala bentuk perintahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Harun Nasution menyebutkan bahwa ilmu tauhid diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Allah sebagai suatu sifat yang terpenting di antara sifat Allah yang lainnya. Pada intinya, ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami dan meyakini adanya Allah dengan segala sifat dan perbuatannya. Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf mengatakan bahwa hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Ilmu tauhid hadir sebagai pemberi landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengamalan bagi ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang baik tidak akan ada artinya, dan sebaliknya akhlak tanpa tauhid tidak akan menjadi kokoh. Selain itu, ilmu tauhid memberikan arahan terhadap ilmu akhlak, dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Yang ketiga, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Dalam diri manusia terdapat potensi rohaniah yang cenderung kepada kebaikan dan keburukan. Potensi rohaniah tersebut secara rinci akan dibahas dalam kajian ilmu jiwa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu akhlak, kita dapat memanfaatkan informasi yang berasal dari ilmu jiwa tersebut. Selain itu, dalam ilmu jiwa juga terdapat informasi tentang perbedaan psikologis yang dialami seseorang pada setiap jenjang usianya. Perbedaan psikologis tersebut dapat memerlukan metode yang berbeda dalam proses pendidikan akhlaknya. Dengan demikian, ilmu jiwa dapat memberikan masukan dalam rangka merumuskan metode pembelajaran dan pembinaan ilmu akhlak. Yang keempat, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan manusia.
Tujuan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu akhlak memiliki perbedaan. Pendidikan merupakan sarana sedangkan ilmu akhlak hal yang menjadi pembentuk dari peserta didik. Selanjutnya ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat merupakan suatu upaya berpikir mendalam, radikal sampai ke akar-akarnya, universal dan sistematis dalam rangka menemukan inti atau hakikat mengenai segala sesuatu. Di antara pemikiran filsafat yang erat kaitannya dengan ilmu akhlak adalah pemikiran tentang manusia. Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa manusia merupakan satu unit yang terdiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Pemikiran filsafat tentang jiwa manusia yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tersebut menunjukkan bahwa dalam pemikiran filsafat terdapat sumber yang dapat dikembangkan menjadi konsep ilmu akhlak. Kemudian Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir. Lewat kemampuan berpikirnya tersebut, manusia membuat proses-proses yang akhirnya menciptakan sebuah peradaban. Dari pemikiran Ibnu Khaldun tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Artinya, manusia memerlukan bimbingan dalam interaksinya tersebut, dan bimbingan tersebut akan menghasilkan akhlak yang baik dalam diri manusia yang akan sangat berguna dalam berinteraksi. Dalam ilmu filsafat dibahas juga tentang Tuhan, alam, dan makhluk lainnya. Pembahasan tersebut akan menghasilkan pengetahuan serta perumusan cara dalam mewujudkan pembentukan akhlak manusia, baik akhlak pada Tuhannya, kepada sesamanya, maupun kepada alam di sekitarnya. Demikian penjelasan mengenai hubungan ilmu akhlak, mengenai perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Dengan mengetahui perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperdalam ilmu akhlak, kita juga harus mengkaji ilmu lain dan mengetahui perbedaan dari ilmu-ilmu lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Lina Marlina atas penyampaian materinya. Selanjutnya, ada penyampaian materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dari masa ke masa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh next slide aja, ini salah. Yang pertama, ada akhlak pada abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menantang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu tentu benar adanya. Telah diterima dari wahyu. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan doktrin uang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Corak ajaran akhlak yang sifatnya perpaduan antara pemikiran filsafat Yunani dan ajaran agama itu nantinya akan dapat pula dijumpai dalam ajaran akhlak yang terdapat dalam Islam sebagaimana terlihat pada pemikiran akhlak yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah. Boleh next. Lalu yang kedua ada sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak ada yang menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, Tiongkok, dan lain-lainnya. Disebabkan karena penyelidikan akhlak terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bangsa Arab waktu itu ada yang mempunyai ahli-ahli hikmah yang menghidangkan syair-syair yang mengandung nilai-nilai akhlak. Dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak. Pengetahuan tentang berbagai macam keutamaan dan mengerjakannya, walaupun nilai yang tercetus lewat syair-syairnya belum sebanding dengan kata-kata hikmah yang diucapkan oleh filosof-filosof Yunani kuno. Dalam syariat mereka tersebut saja sudah ada muatan-muatan akhlak. Boleh di next. Lalu ada sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam. Islam datang mengajak pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam. Akhlak dalam Islam
merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan Islam adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran." Quran Surat An-Nahl ayat 90. Tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam adalah yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan risalah yang ditulisnya untuk putranya Al-Hasan. Yang kedua, Ismail bin Mahran Abu An-Nasr As-Saukani, ulama abad kedua Hijriah. Ia menulis kitab Al-Mu'min wa Al-Fajr. Dan yang terakhir, pada abad ketiga Hijriah, Ja'far bin Ahmad Al-Qaumi menulis kitab Al-Ma'ni'at min Dukhul Al-Jannah. Boleh di next slide. Lalu ada akhlak pada zaman barat atau zaman baru. Pada akhir abad ke-15 Masehi, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penyelidikan baru mempunyai jasa dan menentukan macam-macam hak dan kewajiban dan menimbulkan perasaan perseorangan akan besar tanggungannya di hadapan masyarakat dan terhadap diri sendiri. Pandangan filsafat ternyata tidak memuaskan ahli-ahli fikir zaman baru. Oleh karena itu, muncullah reformasi pemikiran yang menonjol identitasnya sendiri. Di antaranya ada Descartes, seorang ahli filsafat Prancis menjadi pembangun madhab rasionalisme untuk ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, John of Salisbury. Ia adalah seorang filsuf Inggris. Ia terkenal dengan uraiannya yang menjelaskan bahwa kekuatan spiritual berada di atas kekuatan duniawi. Yang ketiga, Bentham dan Stuart Mill. Bentham dan Mill memindahkan paham Epicurus dan ke dalam paham utilitarianisme. Keduanya memindahkan dari paham egoistik hedonisme dalam paham universalistik hedonisme. Paham keduanya tersiar luas di Eropa dan memberikan peran besar dalam pembentukan hukum dan politik. Yang keempat, ada Thomas Hill, Green, dan Herbert Spencer. Green dan Spencer mengaitkan paham evolusi dengan akhlak. Yang kelima, ada Spinoza, Hegel, dan Kant. Dalam bukunya Etika, tampaknya mempunyai struktur seperti sebuah sistem geometris. Spinoza menggunakan berbagai definisi, aksioma, dan preposisi. Karya ini bukan semata-mata karya filosofi, melainkan memiliki tujuan praktis untuk mengajari pembacanya bahwa Tuhan merupakan bagian dari penciptaan, bahwa semua hal yang eksis merupakan manifestasi dari Tuhan termasuk umat manusia. Sementara itu, Kant meyakini adanya kesusilaan. Titik berat etikanya adalah rasa kewajiban melakukan sesuatu berpangkal dari budi. Yang keenam, ada Victor Cousin dan Auguste Comte. Cousin adalah salah seorang yang bertanggung jawab menggeser filsafat Prancis dari sensasionalisme menjadi spiritualisme. Menurutnya, metafisika adalah pengamatan hati-hati dan analisis atas fakta-fakta tentang kehidupan sadar. Auguste Comte atau juga Auguste Comte adalah seorang ilmuwan Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Ia dikenal dan sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah ke dalam ilmu sosial. Yang terakhir ada Pascal Mill dan Spencer. Sejak Mill dan Spencer hingga sekarang, penelitian tentang akhlak hanya menjelaskan teori-teori sebagaimana diutarakan di atas, dengan kata lain sebelum ditemukan teori lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya ada penjelasan materi tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya yang akan dijelaskan oleh Nur Syifa. Kepada Saudari Nur Syifa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, fikih, tasawuf, filsafat, sosiologi, ilmu jiwa atau psikologi, dan ilmu hukum. Yang pertama ada ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dapat disebut juga dengan ilmu akaid. Ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kepercayaan dan keyakinan kepada Allah.
Ilmu tauhid memberi pemahaman mengenai bagaimana seseorang mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar, yang biasa disebut dengan rukun iman. Keyakinan pada rukun iman di atas akan menimbulkan akhlak yang baik, terpuji, dan mulia. Keyakinan bahwa Allah itu ada akan melahirkan suatu kesadaran kepada seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh pemilik alam semesta ini. Ketika seseorang merasa bahwa ia sedang diawasi oleh Allah, maka ia akan waspada dan berhati-hati dalam setiap perlakuan dan perbuatan agar disenangi dan diridhoi oleh Allah. Keadaan ini akan melahirkan akhlak yang mulia dan luhur, yaitu selalu berada dalam kerangka ibadah di semua aktivitas kehidupan untuk menuju keridhoannya. Yang kedua itu ada hubungan ilmu akhlak dan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian, ilmu fikih berisikan uraian-uraian yang berkaitan dengan materi ibadah, melalui dari bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, dan lainnya. Ilmu fikih berisikan ketentuan atau aturan legal dalam perspektif agama Islam. Menurut pandang Imam Mazhab dan fuqaha, ilmu fikih berisikan ketentuan hukum, yaitu hukum syah, wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain berbau legal. Ilmu fikih mengajarkan ibadah dari sisi tampak atau terlihat eksoterisme. Sedangkan akhlak mengajarkan ibadah dari sisi yang tidak tampak atau eksoterisme. Jika ibadah diumpamakan sebagai makhluk hidup, maka ilmu fikih sebagai jasad atau tubuh. Sedangkan ilmu akhlak sebagai ruh atau jiwa orang tersebut. Jelasnya bahwa keduanya saling berhubungan erat karena tidak mungkin jasad bisa hidup jika tanpa ada ruh ataupun sebaliknya. Yang ketiga itu ada ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Sebagian besar berbicara tasawuf berkaitan dengan pengetahuan mengenai ketuhanan, tapi bukan dengan jalan ilmu dan pembuktian ilmiah, melainkan dengan jalan penyaksian eksoterik, yang berarti manusia harus berfungsi sebagai cermin yang bersih, sehingga dapat mendapat hakikat dan menyingkap tirai. Tujuan ilmu tasawuf ini dalam ilmu akhlak dapat membantu seseorang untuk menghilangkan berbagai kotoran hati yang dapat menghalangi seseorang untuk mengingat kepada Tuhannya. Dapat dikatakan juga akhlak merupakan pintu gerbang bagi ilmu tasawuf. Yang keempat itu ada ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Berdasarkan makna dan konsepnya, filsafat merupakan upaya mengetahui dan menggali potensi yang dimiliki pada manusia. Objek filsafat pada saat ini dibagi menjadi dua. Bagian pertama dinamakan filsafat teoretis, dan bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama filsafat ketuhanan, yang kedua filsafat fisika, yang ketiga filsafat matematika. Lalu bagian kedua yaitu dinamakan dengan filsafat praktis. Dibagi ke dalam 3 bagian juga. Yang pertama ada akhlak yang menjadi penyebab bagi kebahagiaan atau kesehatan manusia. Yang kedua ada manajemen rumah tangga yang berkaitan dengan keluarga. Lalu yang ketiga ada politik dan manajemen negara. Karya-karya khusus bidang akhlak bahwa berbicara tentang manajemen rumah dan politik negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak merupakan cabang filsafat praktis. Akan tetapi, karena sekarang jumlah ilmu sedemikian banyak, ilmu akhlak terdiri menjadi ilmu tersendiri. Yang kelima itu ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Hubungan antara kedua ilmu ini erat sekali. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok
persoalan sosiologi. Sosiologi mempelajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan pemerintah dalam masyarakat. Kesemuanya itu mengenai tingkah laku yang timbul dari kehendak jiwa atau akhlak. Dengan demikian, sosiologi menolong ilmu akhlak mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupan. Yang keenam itu ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa atau ilmu psikologi. Sebagaimana dengan sosiologi, ilmu akhlak berhubungan pula dengan psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan, kehendak, kemerdekaan khayal, dan rasa kasih yang semuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dan aktivitas rohania, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku baik di dalam maupun di luar kelompoknya, juga interaksi atau saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Yang ketujuh itu ada ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Pokok pembicaraan ilmu akhlak dengan ilmu hukum adalah perbuatan manusia. Tujuannya pun hampir sama, yaitu mengatur pembuatan manusia dengan terwujudnya keselarasan, keselamatan, dan kebahagiaan. Cara kita bertindak terdapat pada kaidah-kaidah hukum dan akhlak. Dengan demikian, pertama kali antara hukum Islam dan akhlak lebih erat dibandingkan dengan hukum positif dan etika filsafat. Setiap perbuatan yang dinilai oleh akhlak pasti mendapatkan kepastian hukum Islam berupa salah satu dari 5 kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Lalu sebaliknya, untuk segala perbuatan yang diputuskan hukumnya oleh hukum Islam, akhlak selalu memberikan penilaian tentang baik buruknya. Ini adalah manifestasi dari luasnya ruangan lingkup hukum Islam yang menilai setiap perbuatan. Di samping itu, ilmu hukum hanya mempelajari atau melihat tingkah laku dari segi luar saja, sedangkan ilmu akhlak di samping melihat dari sisi batinnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Syifa atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, penyampaian materi dari tiap-tiap anggota sudah selesai. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab, tetapi bisa diajukan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.